Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Pengantar Ilmu Lingkungan yang beranggotakan Suci Aulia Salsabila, Fadila, Trilarasati, dan Hazna Diva Putri Ardeva. Di video ini kami akan membahas mengenai tragedi Minamata. Tragedi Minamata merupakan salah satu contoh tragedi akibat dari adanya ketidakseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh para pengusaha yang hanya mementingkan pencarian keuntungan tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Minamata adalah sebuah kota kecil di prefektur Kumamoto di Kepulauan Kyushu, pulau bagian selatan di antara kepulauan yang dimiliki oleh Jepang. Mata pencarian utama di kota ini adalah petani dan nelayan, yang mana sektor utama perikanan nelayan di kota Minamata berpusat di Teluk Minamata. Namun, semenjak tahun 1908, kota Minamata berubah menjadi kota tempat lokasi perusahaan Chiso yang khusus memproduksi pupuk kimia termasuk plastik. Perusahaan Chiso dengan leluasannya membuang limbah dari hasil produksinya ke Teluk Minamata. Limbah industri yang dibuang ke Teluk Minamata tidak secara langsung memiliki dampak yang nyata. Namun, perlu beberapa tahun untuk mengetahui adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan industri kimia tersebut selama memproduksi. Pada tahun 1949 dan 1950, dampak dari pembuangan limbah dari perusahaan Chiso mulai menimbulkan kerusakan terhadap industri perikanan lokal, di mana beberapa jenis spesies atau biota laut hilang di Teluk Minamata. Jaring-jaring nelayan rusak dan banyak ikan yang terapung dan mati di sekitar air pembuangan pabrik. Tidak hanya berdampak pada ikan dan spesies laut lainnya, kucing dan burung juga terkena dampak dari pembuangan limbah ini. Dengan ditemukannya kucing yang berperilaku aneh seperti berjalan dengan berputar-putar dan terlihat gemetar, serta mulut yang berbusa. Dan burung di daerah Minamata juga terlihat kehilangan koordinasi dan sering jatuh dari sangkarnya. Pada April 1956, seorang anak dari Sukinura di kota Minamata mengaku mendapat keluhan berat seperti ketidakmampuan untuk berbicara, berjalan, dan makan kepada Chiso Hospital. 2 hari kemudian, adiknya juga mulai menunjukkan gejala yang sama dan dirawat di rumah sakit. Ibu anak tersebut diberitahu dokter bahwa 4 tetangganya juga mengalami masalah yang sama. Setelah penyelidikan rumah ke rumah, 8 pasien lanjut ditemukan dirawat di rumah sakit. Pada bulan Mei 1956, Direktur rumah sakit melaporkan kepada kantor kesehatan setempat bahwa ditemukannya suatu wabah penyakit yang tidak diketahui yang menyerang sistem saraf pusat. Untuk menyelidiki wabah penyakit yang belum diketahui dari mana asalnya ini, pemerintah kota dan berbagai praktisi medis membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Aneh tersebut pada akhir Mei 1956. Dengan dibentuknya Kumamoto University Research Group, membuat penelitian lebih mudah dilakukan karena banyaknya tenaga medis yang turut serta membantu proses penelitian ini. Penelitian dilakukan secara teratur di kota Minamata dan dilakukan terhadap pasien yang terjangkit wabah penyakit aneh tersebut. Gejala yang dialami pasien yang terkena wabah tersebut terungkap sedikit demi sedikit. Gejala yang dialami pasien antara lain seperti kehilangan sensasi dan mati rasa di tangan dan di kaki mereka, tidak dapat menangkap benda kecil, tidak bisa menjalankan atau berjalan tanpa tersandung, suara mereka yang berubah, banyak pasien yang mengeluh kesulitan melihat, mendengar dan menelan, kelainan mental, koordinasi gerakan terganggu dan gangguan fungsi kerja sistem syaraf. Dan pada wanita hamil yang teracuni, penyakit ini dapat mempengaruhi janin dalam kandungannya. Secara umum, gejala-gejala ini memburuk dan diikuti dengan kejang-kejang, koma, dan akhirnya berujung kepada kematian. Pada bulan Oktober 1906, sekitar 40 pasien telah ditemukan mengidap wabah penyakit tersebut. 14 di antaranya telah meninggal, yang membuat tingkat kematian menjadi 36,7%. Para peneliti tersebut semakin berfokus terhadap apa yang sebenarnya menjadi penyebab wabah penyakit aneh itu, hingga mereka menemukan bahwa korban yang terjangkit wabah tersebut seringnya satu anggota keluarga yang sama di sepanjang Teluk Minamata. Makanan pokok korban selalu ikan dan kerang yang berasal dari Teluk Minamata.
ikan dan kerang yang terkontaminasi diselidiki dan terungkap bahwa ikan dan kerang tersebut telah terkontaminasi oleh logam berat. Hal itu diungkapkan oleh Kumamoto University Research Group pada 4 November 1956. Wabah penyakit aneh tersebut kemudian dikenal dengan penyakit Minamata atau Minamata disease karena wabah tersebut menyerang kota Minamata, terutama masyarakat yang berada di sekitar Teluk Minamata. Distribusi merkuri di Teluk Minamata diselidiki pada bulan Februari 1959. Hasilnya mengejutkan untuk para peneliti yang terlibat dalam kasus itu, bahwa ditemukan adanya sejumlah besar merkuri yang terdeteksi pada ikan, kerang, dan lumpur dari Teluk Minamata. Konsentrasi tertinggi berpusat di sekitar Chiso Corporation, yang mana saluran air limbah di pelabuhan Hyaken. Dengan ditemukannya merkuri dalam jumlah besar pada lumpur atau kolam yang bercampur merkuri, anak-anak yang pernah bermain dalam air kolam kemungkinan 5 dan 10 tahun kemudian akan menjadi hal yang menakutkan bagi kesehatan anak-anak tersebut. Selanjutnya yaitu korban dan keputusan mengenai tuntutan korban Minamata. Pada tanggal 20 Maret 1973, Pengadilan Distrik Kumamoto mengeluarkan keputusan terhadap tuntutan korban Minamata berupa uang 18 juta yen, 17 juta yen, dan 16 juta yen ditambah bunga, tergantung dari keseriusan penyakit korban. Pada Januari 1975, tercatat 793 korban Minamata di CAC yang diakui, dan pada tahun 1995, jumlah keseluruhan korban antara 6.000 hingga 7.000, termasuk yang sudah meninggal terlebih dahulu. Pada Maret 2001, lebih dari 10.000 penderita telah menerima ganti rugi keuangan dari Chiso. Penuntutan perkara dan klaim untuk ganti rugi berlanjut sampai hari ini. Kejadian tersebut telah membuka mata internasional. Tanggal 10 Oktober 2013, 140 negara di Kumamoto telah ditandatangani perjanjian baru tentang merkuri. Perjanjian itu dinamakan Konvensi Minamata tentang Merkuri atau The Minamata Convention on Mercury. Perjanjian itu membahas tentang perdagangan dan proses industri, pengelolaan merkuri di tambang emas skala kecil, pengendalian emisi dan lepasan merkuri ke udara, air, dan tanah, pengelolaan limbah yang mengandung merkuri dan penyimpanan stok merkuri, pembersihan lahan tercemar, serta rencana implementasi nasional dan kegiatan lain yang mendukung implementasi merkuri. Baiklah, sekian presentasi video dari kelompok kami mengenai tragedi Minamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.